Shalom God Lovers, selamat pagi. Ketemu kembali dalam program Word from Heaven. Setiap pagi kita ada merenungkan firman Tuhan. Dan saya berdoa kita semua bertemu dengan kebenaran Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Haleluya. Ini adalah seri yang terakhir dari 3 hari seri kita tentang memiliki hati seorang penilik. Hari yang pertama kita membahas Tuhan sudah memberikan kemampuan. Kemarin kita membahas kita harus setia melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan. Dan hari ini kita akan membahas hal yang ketiga. Kita akan membahasnya dalam konteks Matius 25 ayat 24 sampai 30. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya, serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya dengar, tapi juga merenungkan dan melakukannya. Haleluya. Nah, perenungan kita diambil dari konteks tadi, saudara. Yang menarik adalah hamba yang punya 1 talenta ini adalah satu-satunya contoh dalam perumpamaan ini yang tidak berlipat ganda. Sedangkan 2 yang lain, hamba
yang dikasih 5 dan hamba yang dikasih 2, semua-muanya berlipat. Semuanya, saya bilang kenapa semua-muanya, karena 5-limanya berlipat ganda. Yang 2, dua-duanya berlipat ganda. Yang 2 jadi totalnya jadi 4, 5 jadi 10. Yang 5 nggak jadi 8 gitu. Karena ada 2 yang nggak berlipat gitu ya. Dia cuma lipat gandakan 3. Enggak, yang punya 5 melipat gandakan 5. Jadi berapapun yang dipercayakan, dilipat gandakan, dan dua-duanya dibilang baik dan setia. Sedangkan ini dibilang jahat. Ya, hamba yang jahat. Kenapa? Kalau kita lihat hal yang paling membedakan hamba yang terakhir ini dengan 2 hamba yang lain cuma hal yang ini, saudara. Pengenalannya terhadap tuannya salah. Dia merasa tuannya ini tuan yang keji. Waktu dikasih, dia merasa, waduh, jangan-jangan ya, ini jebakan nih. Tuan nih, wah ini nanti kalau aku hilang dikit ya, wah bahaya deh aku, gitu. Renungan kita hari ini sampai kepada bagaimana kita memandang Allah kita. Sebab saya tahu ada orang yang memandang Allah kita seperti preman di pasar. Ya saudara, setiap bulan premannya datang minta uang keamanan. Kalau uang keamanan yang nggak dikasih, tokonya dirusak. Nah, gitu. Jadi ada orang Kristen yang melihat Allahnya kayak gitu. Pak, saya hari ini persembahannya kurang dari minggu lalu, Pak. Makanya, Pak, mobil saya tabrakan hari ini karena persembahan saya kurang, Pak. Ya ampun. Saudara, dia Allah yang penuh kasih. Masa dia Allah yang preman gitu sih, saudara? Upetinya kurang langsung mobil dirusak. Tapi ada loh orang melihat Allah seperti itu. Ada orang melihat Allah seperti orang tua yang selalu grumpy gitu. Sedikit-sedikit salah marah, pukul pakai tongkat, begitu ya. Atau bahkan sebaliknya, dia melihat Allah adalah pribadi yang sangat welas asih, tanpa batas, tanpa disiplin. Wah. Sehingga setiap kali dia berbuat dosa, dia merasa, nggak apa-apalah Tuhan sayang, nanti juga diampuni. Ya. Mungkin dia pernah lihat itu di rumahnya, mungkin di rumah nggak ada aturan, di rumahnya dia dididik dari keluarga yang selalu toleransi. Tapi Allah kita tuh nggak gitu. Allah kita tuh Allah yang sayang sama kita. Dia juga Allah yang adil, ya kan ya? Dia Allah yang mendidik kita. Untuk apa? Untuk kebaikan kita, saudara dan saya. Sadari Ia adalah Allah yang menganugerahkan karyanya yang besar untuk kita pelihara dan diusahakan. Saudara, ini sebuah anugerah. Sadari Dia Allah yang baik dan menganugerahkan buat kita banyak hal. Sehingga hari ini kita bisa katakan, Tuhan, terima kasih ya. Untuk itu Tuhan, aku mau mengerjakan dengan sungguh. Gak semauku saja, karena ini punyanya Tuhan. Aku mau punya hati seorang penilik, di mana aku mau mengenal Tuhan dengan benar. Saya percaya saudara pagi-pagi, setiap pagi merenungkan firman Tuhan, punya hati seorang penilik. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Kenapa? Kita mau mengenal Dia lebih. Hamba ini, dia salah mengenal pribadi Allah itu. Tapi hari demi hari dalam perenungan kita, biarlah kita mengenali pribadi Allah dengan benar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terbatas dan kami nggak sempurna. Ampuni kami sering salah mengenal pribadi-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mau bertobat hari ini. Dan biar setiap hari dalam perenungan kami, dalam firman-Mu, kebenaran-Mu, pribadi-Mu itu Tuhan, nyata dalam kami secara utuh. Kami bisa melihat Engkau Allah Bapa yang mengasihi kami. Dan dalam kasih-Mu Engkau curahkan kebaikan, anugerah supaya kami dipercaya menjadi penilik, pengelola dari rencana-Mu di muka bumi ini. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Yes, diberkati. Amin saudara. Bagikan link YouTube-nya supaya semua
menerima berkat yang sama, bahkan lebih lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.